Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 735. Pengurangan Dao Surgawi. Di depan tangga menuju aula di gunung, 3 orang berdiri berdampingan. Mereka berdiri dengan penuh hormat di depan Dijia, serendah semut. Ketiga budak iblis ini cukup kuat dan akan sangat berguna di sini. Aku akan memakan kalian setelah urusan ini selesai. Sekarang, ceritakan semua yang kalian tahu, kata Dijia dengan nada ringan. Dia mengangkat tangannya. 3 garis hitam melesat dari ujung jarinya dan langsung menembus otak ketiga orang itu. Ya, ini kehormatan terbesar bagi kami, karena bisa menjadi makanan Tuan. Wajah mereka dipenuhi kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka berdiri diam dengan hormat, membiarkan Dijia membaca seluruh kenangan di benak mereka. Waktu berlalu, setelah kira-kira selama waktu menyeduh secangkir teh, ketiga garis hitam itu perlahan menghilang. Ekspresi Dijia tampak rumit. Secercah cahaya melintas di matanya. Dalam hati dia berkata, jadi segelnya belum sepenuhnya rusak. Tidak heran aku hanya bisa merasakan aura samar. Sepertinya aku harus pergi ke tempat segel itu sendiri. Entah kapan semut-semut itu akan membuka segelnya. Akan merepotkan kalau avatar itu datang. Tampaknya medan perang dewa kuno milikku masih berada di tangannya. Dia menatap lorong di depannya dan berkata dingin, ternyata anak itu. Tablet giok yang dia pegang memberiku rasa familiar, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Dia memukul kepalanya sendiri dan tampak kesal. Dengan nada geram dia berkata, "Klon sialan, kamu mencuri terlalu banyak kenanganku. Kepalaku berantakan. Butuh waktu lama sebelum dia tenang." Setelah itu dia berkata lantang, "Aku akan mendapatkan kembali semua kekuatan dan ingatanku. Cepat atau lambat, tunggu saja." Setelah kembali tenang, Dijia kembali menunjukkan wajah datarnya. Anak itu tidak boleh dibiarkan pergi. Tapi sebelum aku mengurusnya, masih ada beberapa semut yang harus dibersihkan. Dia menatap kehampaan dan berkata dingin, "Keluar, kamu sudah mengamati cukup lama. Apa kamu kecanduan mengintip?" Udara tetap sunyi tanpa respons. Masih berpura-pura. Dijia mendengus. Cahaya hitam melesat dari tangannya dan menghilang begitu saja. Pada saat berikutnya, cahaya itu muncul di langit tidak jauh dari sana. Ruang bergetar. 3 sosok muncul dalam cahaya hitam. Mereka tampak terkejut. Ketiganya berasal dari istana Dewa Darah. Dan yang memimpin adalah Dewa Darah itu sendiri. "Kalian sudah lama bersembunyi di kehampaan," kata Dijia dingin. "Berapa lama kalian berniat menontonnya?" Keturunan Dewa Darah terkejut. "Bagaimana kamu bisa menemukanku? Bukankah kesadaran surgawi ditekan di tempat ini? Kemampuan Tuan terlalu kuat untuk kalian mengerti." Jiang Huishu berteriak marah, "Dewa Darah, beraninya kamu. Kamu sudah ada di sini sejak tadi, tapi tidak datang menyelamatkanku ketika aku dalam bahaya. Kamu licik dan jahat." Mata Dewa Darah menunjukkan ketakutan. Dia menatap Jiang Huishu dan berkata dingin, "Tuan Jiang, jadi kamu masih hidup? Apakah ini jiwamu yang bicara?" Benar-benar menyedihkan. Sosok tinggi dari kota bulan merah ternyata menjadi budak orang lain. Jiang Huishu marah besar. "Tentu saja aku tetap aku. Bahkan kalaupun seseorang menjadi budak, itu tergantung kepada siapa dia bekerja." Dia tersenyum dingin. "Justru bagus kamu tidak menyelamatkanku. Berkat itu, aku punya kesempatan menjadi budak tuanku. Aku sangat beruntung." Keturunan Dewa Darah merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia bergidik. "Sihir macam apa ini?" "Jiwa mereka masih utuh," kata Dijia sambil tersenyum tipis. "Mereka hanya menyadari betapa hebatnya aku dan dengan sukarela menjadi budakku. Kalian bertiga cukup kuat. Aku bisa memberimu kesempatan yang sama." Keturunan Dewa Darah semakin takut. Dia buru-buru berkata, "Tidak perlu. Aku tidak mampu menerimanya. Salah satu budakmu itu adalah musuh yang membunuh kakakku. Tapi kalau dia sudah menemukan kebahagiaannya, aku turut senang untuknya. Anggap saja masa lalu sudah berakhir. Aku tidak akan mengejarnya." 2 pengikut lainnya dari istana Dewa Darah terlihat aneh dan berkeringat. Menurut mereka,
keadaan Yu Jin dan dua orang itu lebih buruk daripada mati. Membunuh mereka malah akan membebaskan mereka. Bagus, kata Dijia sambil tersenyum. Kalian layak menerima kemuliaanku. Hadapi mereka bertiga. Semakin banyak budak, semakin baik makananku. Dia melambaikan tangan. Tiga budaknya menampakkan ekspresi bahagia, seolah bekerja untuknya adalah kehormatan yang tidak tertandingi. Mata Dewa Darah berubah serius. Dia tidak takut pada kekuatan ketiga orang itu, tetapi dari apa yang dilihatnya sekarang, mereka bertiga tidak kehilangan akal sehat. Mereka tampak normal, namun patuh tanpa syarat kepada Dijia. Jika dia bisa menguasai teknik itu, dia bisa menempatkan orang-orangnya di sekte manapun di dunia, dan mereka tidak akan pernah berkhianat. Saat memikirkan hal itu, hatinya dipenuhi gairah. Dengan nada berat dia berkata, "Bunuh ketiga orang itu. Aku ingin pemuda itu tetap hidup." Klon Dewa Darah langsung menerjang ke medan perang. Lautan darah menyebar dan menelan mereka bertiga. Ketiganya hanya martial sovereign bintang 4, jadi dia tidak menganggap mereka penting. Dua martial sovereign lain dari Istana Dewa Darah bergegas menuju Dijia, berniat menangkapnya hidup-hidup. Baik, aku beri kalian dua kemenangan dulu. Wajah Dijia tampak kejam. Dia segera memunculkan wujud dharmanya yang memiliki 3 kepala dan 6 lengan, lalu menerjang keduanya. Api iblis menyebar dan melahap lautan darah, mengubahnya menjadi lautan Qi iblis. Apa? Ketiga orang dari Istana Dewa Darah terkejut. Lautan darah mereka adalah benda paling kotor di dunia dan bisa mengikis apapun. Namun, itu langsung terkikis oleh kekuatan lawan. Mereka bertiga bahkan tidak sempat bereaksi. "Kalian berani menyerang tuanku? Kalian pantas mati." Suara Jiang Huishu terdengar. Dia meraung, penggemar yang ekstrem mengguncang langit, penggemar yin yang mendalam membelah bumi, hancurkan. Ledakan besar berkali-kali terdengar. Dua kekuatan besar keluar dari lautan darah. Sisa lautan darah lenyap sepenuhnya di bawah dua badai besar itu. Jiang Huishu mengayunkan kipas besarnya dan menyerang Dewa Darah. Raja pedang yang tak bergerak, api neraka mata air kuning. Telapak tangan Yu Jin berubah menjadi bilah pedang dan api pada tubuhnya berubah menjadi semburan api besar. Kedua kekuatan itu melonjak dari Qi Iblis dan meledak ke arah Dewa Darah. Bagaimana mereka bisa sekuat ini? Dewa Darah terkejut. Dia adalah Martial Sovereign bintang 6, dan 3 orang itu hanyalah semut di matanya. Seharusnya dia bisa membunuh mereka dalam hitungan detik. Namun, ketika lautan darahnya pecah, Qi Iblis lawan melonjak dan kekuatan ketiga orang itu meningkat tajam setelah dirasuki iblis. Jiang Huishu bahkan berhasil menembus tingkat Martial Sovereign bintang 5, sementara kipas Wuji yang dia rebut juga menunjukkan kekuatan luar biasa. Di bawah serangan bertubi-tubi 3 kekuatan itu, dia terpaksa mundur. 2 martial sovereign lain dari Istana Dewa Darah pun sudah kewalahan oleh tekanan Dharma Dijia. Mata Dewa Darah berkedip-kedip karena kaget. Melihat kedua bawahannya hampir tersapu energi iblis, rasa takut memenuhi hatinya, disertai kebencian yang dalam terhadap Yung Xiao. Kalau saja monster darahnya ada di sini, dia bisa membunuh mereka semua. Kalian beruntung kali ini. Kita pergi. Dewa Darah mengangkat 2 manik darah dan melemparkannya ke arah kekuatan Dharma Dijia. Lautan darah meledak dahsyat. Manik itu dipadatkan oleh esensi darahnya. Bahkan Martial Sovereign bintang 6 pun tidak berani menahannya secara langsung. Trik kecil. Salah satu kepala Dijia berubah menjadi kepala iblis besar. Mulutnya terbuka lebar dan menelan kedua butiran darah itu sekaligus. Setelah itu, efeknya menghilang begitu saja. Apa? Tahu ini, keturunan Dewa Darah tercengang. Dia melihat 2 bawahannya yang hampir tidak sanggup bertahan dan 3 orang yang menyerangnya. Dia langsung mengambil keputusan dan berubah menjadi cahaya darah untuk melarikan diri. "Jangan, tinggalkan kami." 2 pria dari Istana Dewa Darah berteriak ngeri. Dalam keadaan putus asa, seluruh potensi tubuh mereka meledak. Mereka membakar esensi darah mereka dan menunjukkan ekspresi kejam. Daripada menjadi budak, lebih baik bertaruh dengan hidup sendiri. Dijia mencibir. Namun, tiba-tiba pupil matanya menyusut dan kekuatannya melemah dengan cepat. Qi Iblis di langit pun mulai berkumpul. Ledakan besar terjadi.
Kedua martial sovereign itu membakar esensi darah mereka dan menyerang sekuat mungkin. Mereka menerobos pengekangan ki iblis di Jia dan berubah menjadi dua cahaya darah yang melesat pergi. Mereka butuh 3-5 tahun untuk pulih dari serangan nekat itu. Apa? Mereka benar-benar kabur. Jiang Huishu terkejut dan marah. Kelompok semut bodoh. Guru sudah memberi mereka kemuliaan tertinggi. Mereka bukan hanya tidak berterima kasih, tapi berani tidak menghormati Tuan. Bunuh, bunuh, bunuh. Wajah di Jia menjadi gelap. Dengan suara garang dia berkata, "Klon menjijikan itu, apa kamu juga berkomplot melawanku dari belakang?" Perasaan ini sangat familiar. Sepertinya kamu juga tidak ingin melepaskan tubuh ketiga ini. Bagus, aku bisa mencabut kalian semua sekaligus dan merebut kembali medan perang Dewa Kunoku. Dia tidak lagi peduli pada orang-orang Istana Dewa Darah yang melarikan diri. Tatapannya tertuju pada aula utama. Dengan suara dingin dia berkata, "Persenjataan mendalam tingkat 9. Setelah aku menaklukkanmu, sementara waktu kamu akan menjadi pedangku." Api iblis menyelimuti tubuh di Jia dan ketiga budaknya. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan menerjang masuk ke aula. Di dalam gua yang tak berujung, tablet alam dewa melayang tenang di udara. Cahaya berkilau perlahan di permukaannya. Tidak ada yang tahu sudah berapa hari berlalu. Mata air yang awalnya tak berujung kini telah mengering, meninggalkan lubang dalam di tanah. Kui spiritual pun menghilang seiring lenyapnya mata air, menjadikan tempat itu seperti tanah mati. Di dalam tablet alam dewa, Yung Xiao yang berada dalam kondisi lupa diri, akhirnya membuka mata perlahan. Dunia terasa jernih, dan kekuatan hukum di seluruh tablet alam surgawi tampak berubah besar. Satu demi satu muncul jelas di dalam benaknya. Perubahan hukum itu seperti pelengkap yang mendekati kesempurnaan. 4 wilayah bumi, air, api, dan angin terbuka sepenuhnya. Sebuah kekuatan dunia yang utuh muncul. Untuk pertama kalinya, dunia di dalam tablet alam surgawi benar-benar pantas disebut dunia yang lengkap. Yung Xiao perlahan tenggelam dalam perubahan luar biasa itu. Dengan penuh perhatian, ia merasakan perasaan seperti penciptaan dunia dan kelahiran Dao Agung. Ia seakan menjadi tubuh induk, menjadi dunia itu sendiri. Semua makhluk bertumbuh dalam kesadarannya, perlahan berevolusi di bawah pengaruhnya. Inilah deduksi Dao Surgawi di dunia tablet. Setiap hukum lahir dari Dao Surgawi lalu tercetak dalam kesadaran ketuhanannya. Pada saat ini, Yung Xiao sepenuhnya menyatu dengan tablet alam dewa. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.